Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada saat ini saudara-saudara, kita bersama-sama memperingati hari Tisha B'Av. Dan hari ini secara kalender Ibrani kita ada di tanggal 9 bulan Av. Kalau kita lihat di perayaan Tisha B'Av, itu disebut juga sebagai peringatan perkabungan, saudara-saudara. Kita tentu tahu pada tanggal 9 bulan Av itu bait suci diruntuhkan. Saya tidak akan bercerita tentang apa itu Tisha B'Av, karena saudara bisa lihat materi saya yang khusus berbicara tentang Tisha B'Av. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, namun saya perlu memberikan sedikit penjelasan kepada saudara sekalian, bahwa mungkin ada yang bertanya, kok yang pelayanan nggak ada yang pakai talit? Pasti akan ada yang bertanya seperti itu, karena biasanya pelayanan yang ada di panggung ini semua memakai talit, saudara-saudara. Tetapi khusus pada perayaan Tisha B'Av, orang-orang Yahudi tidak memakai talit. Karena kita ibadahnya di pagi hari, saudara-saudara. Tetapi kalau yang ibadah sore hari, dia memakai talit karena sudah melewati tengah hari. Jam 12 siang. Jadi mereka akan memakai talit. Tapi karena kita ibadahnya di pagi hari, maka kita tidak memakai talit. Ini yang bisa saya kasih penjelasan kepada saudara sekalian, karena kita ada di hari perkabungan. Saya berharap dari pengumuman yang sudah disampaikan berkali-kali, saudara masih bisa mengikuti doa puasa 25 jam. Dan pada pagi ini, saudara-saudara, saya akan memberikan tema, yaitu kasihmu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kekuatan yang terbesar di alam semesta, di alam jagat raya ini? Kalau mungkin saya pertanyakan hal seperti ini, orang akan banyak memberikan jawaban yang bervariasi. Ada yang mengatakan kekuatan yang terbesar itu adalah nuklir. Pasti ada yang berkata begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa kekuatan yang terbesar itu adalah ketika seseorang memiliki dendam yang luar biasa. Ada banyak jawaban-jawaban. Tetapi sebetulnya kalau kita mau merenung secara dalam, kekuatan yang terbesar yang ada di alam semesta ini tidak lain adalah kasih Bapa Yahweh. Kenapa saya mengatakan demikian, Bapak Ibu? Karena yang ada di dalam diri Bapa Yahweh itu tidak lain hanyalah kasih. Dia mengasihi umat manusia. Apalagi kita, saudara dan saya adalah manusia yang dijadikan Tuhan serupa dan segambar dengannya. Sehingga kasihnya yang begitu sempurna dia berikan kepada umat manusia, baik orang-orang Yahudi maupun kita semua. Karena kita dijadikan serupa dan segambar dengannya. Makanya Rabi Shaul atau Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius itu adalah manusia Elohim.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita mau menyadari sebetulnya di udara ini yang bisa kita hirup tiap hari, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita memiliki kehidupan. Di dalam oksigen itu juga ada kasih Bapa Yahweh. Bukan cuma oksigen, tetapi air juga. Air juga ada kasih Bapa Yahweh. Tanpa air, manusia tidak akan hidup, Bapak Ibu. Jadi apapun elemen yang ada di dalam dunia ini, itu isinya kasih Bapa Yahweh. Bahkan termasuk api dan tanah, itu juga berisi kasih Bapa Yahweh. Kita tentu melihat bagaimana manusia bisa memberikan korban bakaran kalau tidak ada api. Api adalah kasih. Begitu juga air atau tanah juga. Tanah itu juga berisi kasih. Karena saudara bisa menabur benih. Dan Bapa Yahweh menumbuhkan benih-benih itu. Jadi sekali lagi, apapun yang ada di atas muka bumi ini, sadarilah yang ada hanyalah kasih Bapa Yahweh yang melingkupi seisi dunia ini. Bapa Yahweh itu tahu betul, Bapak Ibu, rintangan-rintangan yang dihadapi oleh umat manusia. Sehingga melalui Tuhan Yesus HaMasiah memberikan sebuah contoh untuk bagaimana seseorang bisa mengatasi setiap beban, setiap masalah yang ada di atas muka bumi ini. Saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana ketika manusia mengalami rintangan dan Yeshua yang adalah perwujudan dari Bapa Yahweh yang tidak kelihatan mata, diwujudkan dalam bentuk manusia, dialah Yeshua HaMasiah. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana ketika dia menghadapi rintangan. Apa yang Yeshua ajarkan itu pun isinya tetap sama, kasih. Karena kasihnya itu tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya ambil satu contoh, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam kehidupan manusia yang paling ditakutkan adalah ketika dia berhadapan dengan apa yang namanya kelaparan dan kelelahan. Ketika seseorang lapar dan lelah, maka dia bisa berubah menjadi monster. Dia bisa beringas. Dan kita tentu tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh ada jalan keluar. Ada kasihnya yang begitu sempurna yang dia berikan kepada kita. Saya akan bacakan di dalam kitab Matius 15 ayat yang ke-32, demikian bunyinya. Dan setelah memanggil para muridnya, Yeshua berkata, "Aku berbelas kasihan atas kerumunan orang ini, karena sudah 3 hari mereka terus bersamaku, dan mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat mereka makan, dan aku tidak mau membiarkan mereka pergi kelaparan, supaya jangan mereka keletihan dalam perjalanan." Di sini kita melihat bahwa waktu diperhitungkan Tuhan. Jarak juga diperhitungkan Tuhan. Dan Yeshua tahu betul kalau mereka disuruh pergi. Ini orang-orang yang mendengar bagaimana Yeshua melayani, Yeshua berkhotbah. Kemana Yeshua ada mereka selalu ikut. 3 hari mereka mengikuti Yeshua. Dan Yeshua ngerti betul
Dia tidak akan membiarkan manusia pulang dengan sia-sia. Dia tidak akan membiarkan manusia itu kelaparan dan kelelahan. Kita tentu tahu Bapak Ibu, dari alur cerita ini, akhirnya Yeshua membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan, memberi makan ribuan orang, sampai mereka kenyang, bahkan mereka sampai mendapatkan kelimpahan, ada 12 bakul. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari peristiwa ini, saya memberitahukan kepada saudara, apakah saudara saat ini ada dalam posisi yang sama? Hari ini mungkin saudara berkata, saya nggak tahu, saya harus kerja apa lagi. Kondisiku sekarang sudah seolah-olah dalam kelaparan. Saya beritahu Bapak Ibu, ayo lihatlah, berpalinglah hati saudara kepada Bapa Yahweh. Dan saya punya keyakinan, Dia bukanlah Tuhan yang tertidur dan berpangku tangan. Dia pasti akan tolongin hidup saudara. Kalau saya sebagai manusia saja, saya bisa terenyuh melihat situasi dan kondisi yang ada. Terlebih lagi Tuhan, terlebih lagi Bapa Yahweh yang kasih-Nya itu tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ayo Bapak Ibu, yang saat ini hatimu terasa getir, yang hatimu saat ini terasa was-was dan takut, saya katakan jangan takut, teduhkan hati saudara. Yakinlah apa yang saya katakan pasti terjadi dalam hidup saudara. Mujizat Bapa Yahweh itu bisa terjadi dengan cara-caranya Dia yang tidak mungkin saudara pikirkan dengan alam logika saudara. Berkali-kali saya mengatakan, saat kita menghadapi sesuatu yang namanya mustahil, jangan pernah memakai logika. Karena ketika kita memakai logika, yang saudara temukan adalah impossible. Tetapi ketika saudara melihat karya dan kebesaran dari Bapa Yahweh, Sang Pencipta alam jagat raya ini, maka saya katakan dalam namanya yang kudus, hidupmu pasti akan dipelihara dengan cara yang sangat luar biasa. Jangan takut, jangan gentar, jangan kecewa. Situasi kondisi seperti apapun, ada Bapa Yahweh yang mendampingi hidup saudara. Keyakinan itu harus selalu ada di dalam diri saudara masing-masing. Saya merasakan dari sejak percaya kepada Tuhan sampai hari ini, saya merasakan penyertaan-Nya sangat luar biasa Bapak Ibu. Sehingga sampai hari ini pun saya tidak akan merasa khawatir karena saya tahu pembelaannya sangat dahsyat dalam hidup saya. Dan kalau itu terjadi dalam diri saya, itu pun pasti terjadi dalam diri saudara masing-masing. Kasih-Nya tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang kedua, ketika manusia dalam kedukaan, jangan takut, karena orang yang percaya yang namanya kematian itu hanya pindah alamat. Memang kita sebagai manusia keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Kadangkala kita merasa gak nyaman ketika orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi harus meninggalkan kita selama-lamanya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Yeshua adalah Tuhan yang bisa membangkitkan kematian. Yeshua adalah kebangkitan dan hidup. Secara fisik mungkin kita mati. Tetapi ingat, di balik kematian itu ada sebuah negeri yang tak pernah ada malam hari. Negeri yang indah, negeri yang penuh kemuliaan. Dan negeri itulah yang pasti didapat oleh orang-orang yang percaya kepadanya.
Saya akan bacakan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes, pasal 11 ayat 17 dan ayat 23 sampai 26, demikian bunyinya. Kemudian ketika tiba, Yesua mendapati dia sudah 4 hari berada di dalam kubur. Yesua berkata kepadanya, saudaramu akan bangkit. Marta berkata kepadanya, aku tahu bahwa dia akan bangkit dalam kebangkitan pada akhir zaman. Yesua berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini kalau kita melihat ada banyak sekali orang-orang yang harus meninggalkan dunia ini. Mereka banyak yang meninggal di berbagai belahan dunia. Tapi saya katakan, jangan kita khawatir dan takut. Kematian itu hanyalah perpindahan alamat saja. Karena orang yang mati di dalam Bapa Yahweh dan Yesua HaMasiah tidak akan pernah berurusan dengan api neraka, Bapak Ibu. Bapa Yahweh memberikan kesukacitaan di alam yang kekal. Melalui poin yang kedua, masalah kematian ini, saya jadi teringat kemarin kita mendapatkan kabar yang sangat tidak nyaman. Seorang gembala jemaat KPI Lampung meninggalkan kita semua kembali ke pangkuan Bapa Yahweh. Dan saya percaya Bapa Yahweh sudah memberikan tempat yang layak. Namanya Bapak Dwi Dasuki. Saya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk mempelai HaMasiah ini. Bapak Dwi Dasuki adalah seorang gembala KPI di Lampung. Dan beliau adalah termasuk gembala yang tidak neko-neko. Tetapi Tuhan ternyata mengambil dan menempatkannya dalam kemuliaan di Samayim. Hari-hari ini, saudara, kita banyak mendengar berita tentang kematian yang terjadi di mana-mana. Kalau kematian secara fisik bagi saya, no problem. Untuk saya loh. Karena apa? Saya sudah dijamin keselamatannya. Mau mati besok, mati lusa, mau 10 tahun, sama saja. Kecuali Yesua datang untuk yang kedua kali. Tentunya saya tidak akan mati. Tetapi saya akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Waktunya sudah tidak lama lagi. Tetapi ada kematian yang jauh lebih berbahaya dari kematian secara fisik. Yaitu kematian secara iman. Kematian secara iman ini akan merontokkan semua sendi-sendi kehidupan manusia. Kalau dia katakanlah mati secara mungkin jualannya mati atau ekonominya mati, itu masih gampang selama imannya masih hidup, Bapak Ibu. Tetapi yang lebih celaka kalau ekonominya juga mati, karakternya juga mati, dan imannya juga mati. Itu yang sangat berbahaya. Karena saat ini setan berusaha untuk mematikan kemampuan apapun yang dimiliki oleh manusia. Tetapi sekali lagi ada berita baik, berita yang selalu tidak pernah basi. Berita itu adalah kasihnya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasihnya itu dahsyat, kasihnya itu ajaib,
kasihnya itu luar biasa. Dan kasih itu akan dia berikan secara total kepada diri saudara. Jangan takut Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan gelisah. Ada Bapa Yahweh yang bersama dengan saudara. Sekarang yang ketiga, apakah yang akan Tuhan katakan ketika seseorang mengalami ancaman? Saya katakan, pertolongan Bapa Yahweh pasti turun. Saya jadi ingat kondisi keadaan yang ada seperti sekarang ini, persis seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyinya. Sekarang jika kamu siap, ketika kamu mendengar bunyi terompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik, sujudlah dan menyembah patung yang telah kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Dan ilah-ilah manakah yang dapat melepaskan kamu dalam tanganku? Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah sebuah perwujudan iman yang dahsyat. Orang yang berani berada dan berdiri dalam kebenaran. Saya mungkin berpikir Bapak Ibu, kalau saja 3 orang ini, Sadrah, Mesah, dan Abednego, atau yang nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Azaria, 3 pemuda hebat ini, dia hidup di zaman sekarang. Saya tidak tahu, dia pasti akan dibully banyak orang. Seperti orang-orang yang membuli saat ini Bapak Ibu, yang tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu. Saya yakin orang-orang akan membuli 3 pemuda ini dengan berkata, "Kamu tahu nggak kalau Tuhan itu penuh kasih?" Dia pelintir firman Tuhan. Oh ya tahu. Oke, kalau dia tahu penuh kasih, dia juga penuh pengampunan, betul nggak? Oh iya. Nah, apa salahnya sih? Wong disuruh nyembah sebentar saja. Paling lama enggak sampai 5 menit lah. Begitu suara genderang, seruling bunyi, udahlah kamu nyembah saja enggak apa-apa. Pakai hikmat akal budi. Jangan ngawur. Ya. Kalau kamu sampai tidak mau nyembah, kamu sombong. Apa susahnya sih begitu sudah nyembah? Ya, yang penting kan kamu enggak sungguh-sungguh, enggak apa-apa. Wong cuman pura-pura saja nyembah. Nanti kalau sudah bubar semua, kamu minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu kan penuh kasih. Tuhan itu kan juga penuh pengampunan. Pasti kamu diampuni. Masuk logika ya Bapak Ibu? Masuk logika. Iya ya goblok ya 3 pemuda ini. Apa susahnya sih? Pasti begitu Bapak Ibu. Tetapi yang namanya iman tidak bisa. Dia tidak mau kompromi. Saudara. Apapun resikonya. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh juga seperti itu. Kalau kita ngerti kebenaran, kita lakukan kebenaran itu apapun resikonya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Kalau kita berbicara tentang ancaman, ada 3 ancaman sebetulnya yang nyata-nyata. Yang pertama adalah ancaman dari manusia. Saya dari dulu, itu waktu belum bertobat, saya sering diancam manusia, saudara. Kalau sudah terjadi keributan, mesti ngancam. Tapi saya tidak pernah takut dengan ancaman. Karena saya berpikir, selama manusia itu masih makan nasi, minum air, nggak ada yang ditakutin. Kecuali kalau orang itu makannya tiap hari baut, mur, paku, nah itu rodok mikir, saudara-saudara. Tapi selama masih makan nasi, ya, nggak ada yang perlu ditakuti, saudara. Itu ancaman manusia. Apalagi firman Tuhan mengatakan, jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membinasakan tubuh, tapi tidak bisa membinasakan roh. Tetapi takutlah akan Dia yang bisa membinasakan tubuh dan bisa memasukkan manusia itu ke dalam neraka. Itu yang harus ditakuti, Bapak Ibu. Ancaman yang kedua adalah ancaman situasi dan keadaan saat ini. Banyak orang-orang yang mengeluh. Banyak orang-orang yang ketakutan. Itu ancaman yang kedua, dan yang ketiga adalah ancaman dari setan yang mengintimidasi kehidupan kita sebagai umat manusia. Itu yang sangat mengerikan, saudara. Tiap-tiap hari kita mendengar berita-berita yang tidak baik, yang bernuansa negatif, saudara, terus disuntikkan di pikiran saudara. Yaitu ketakutan-ketakutan yang ditanamkan. Oleh karena itu, saya menganjurkan, jangan pernah mengakses berita-berita sampah yang akan merusak iman saudara. Tapi percayalah hanya kepada Bapa Yahweh. Dalam kondisi dan situasi seperti apapun, Bapa Yahweh pasti menjadi pelindung dalam hidup saudara. Mungkin saat ini saudara kehilangan pekerjaan, tapi percayalah, andalkan semua itu kepadanya. Dia akan bertindak tolongin saudara. Saya kemarin mendapatkan WA dari seorang subscriber yang selalu mengikuti kami. WA-nya berbunyi seperti ini. Shalom Papi Lukas. Setelah mengikuti ibadah Sabat hari ini, tadi berarti ya WA-nya, saudara. Setelah mengikuti Sabat hari ini, kemarin berarti ya, saya hanya bisa menangis, apalagi pas berdoa. Terima kasih atas doa hari ini, Papi, karena saya ada kelepasan dan bisa tenang. Mungkin karena waktunya sudah singkat dan telah ada di kitab Wahyu semua yang akan terjadi. Karena usaha restoran kami terpaksa tutup. Mohon doakan kami agar bisa surprise lagi. Papi, dulu banyak mahasiswa dan orang kantoran yang mampir makan, dan pemasukan kami 3-5 juta per hari. Apa mungkin Bapak Yahweh mau kami bergerak di bidang lain? Kami mohon doa Papi Lukas. Oh pasti saya doakan. Saya yakin juga ada beberapa orang yang juga mengalami hal ini. Selesai saya khotbah, saat ini saya akan ajak kita bersama berdoa syafaat. Karena kekuatan kita itu hanya doa, saudara. Kita kan orang-orang percaya, nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah doa. Karena doa akan mengubah segala sesuatu.
Dalam kondisi seperti apapun. Kalau saya lihat kondisi seperti sekarang, itu juga sama persis kok peristiwa yang terjadi di dalam kitab Melehim atau kitab Raja-Raja. Bahkan sampai 1 cup Thai merpati saja harganya mahal. Dan itu bisa diubah dengan sangat luar biasa oleh Bapak Yahweh. Kalau hari ini hidup Bapak Ibu Saudara mengalami persis seperti orang yang kirim WA kepada saya. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang cuma berpangku tangan, tetapi Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan pembelaan kepada hidup kita masing-masing. Jangan takut, jangan gentar. Bapak Yahweh beserta saudara semuanya. Saudaraku yang terkasih, kenapa saya katakan demikian? Karena saya yakin ada banyak orang yang mengalami hal yang sama. Tetapi sekali lagi, sandarkan penuh hidup saudara kepada Bapak Yahweh. Dia sekali-kali takkan pernah tinggalkan kita, saudara. Bapak Yahweh itu hanya butuh kesetiaan kita. Ingatlah, kasih-Nya itu selalu sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kenapa tema ini menjadi sangat indah? Karena pertolongan Bapak Yahweh tidak pernah terlambat. Yang membuat seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa itu adalah karena logika kita ikut main. Tapi selama kita tidak menggunakan logika, kita hanya pasrah penuh kepada Bapak Yahweh, maka Dia yang pasti memberikan pembelaan dan pertolongan kepada kita. Sekarang berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, yaitu saat manusia berada dalam bahaya, pertolongan Tuhan itu pun datang. Saya bacakan di dalam Lukas 8 ayat 23 sampai 25. Dan ketika mereka sedang berlayar, dia tertidur dan turunlah angin topan ke danau itu. Dan mereka diterpanya dan berada dalam bahaya. Dan sambil mendekati, mereka membangunkan dia dengan berkata, "Ya Tuhan, ya Tuhan, kita binasa." Dan setelah terbangun, Yesua menghardik angin dan gelombang air. Dan mereka pun berhenti dan menjadi tenang. Dan dia berkata kepada mereka, "Di manakah imanmu?" Dan sambil ketakutan, mereka takjub seraya berkata, seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini sehingga dia memberi perintah bahkan kepada angin dan air, dan mereka pun taat kepadanya." Bapak Ibu, di sini ada sebuah cerita bagaimana Yesua ada bersama dalam perahu murid-muridnya. Ingat, ada Yesua di sana. Tetapi sayang sekali, Yesua bukan yang memegang kendali perahu tersebut. Yang memegang kendali adalah murid-muridnya. Mungkin murid-murid berpikir begini, Yesua ini kan sebagai tukang pahat, mana bisa. Saya ini loh jagoan di laut. Saya sudah pengalaman puluhan tahun, kalau dia mah urusannya masalah pahat memahat, oke. Tapi kalau saya, saya jagonya di danau ini. Tapi fakta membuktikan, saudara, orang yang memiliki kepandaian, orang yang merasa hebat, ternyata tidak ada apa-apanya menghadapi alam semesta. Mereka ketakutan. Ya karena Yesua tidak dipakai, ya sudah, tidur saja, saudara. Pertanyaan saya, mungkinkah Yesua yang selama ini saudara percayai, dia sedang tertidur dalam rumah saudara, atau tertidur dalam diri saudara? Karena yang saudara lakukan adalah kemampuan dirimu, bukan sepenuhnya
Bapa Yahweh di dalam Yeshua yang menonjol. Bapak Ibu yang terkasih, dan yang menarik di sini adalah bagaimana ketika terjadi angin badai. Dan kita melihat saat terjadi angin badai, mereka ketakutan. Dan pertama kali yang muncul dari mulut mereka adalah, ya katakan apa? Dia katakan, bagaimana ini kita akan binasa, ya? Saya ulang sekali lagi ya. Ya Tuhan, kita binasa. Loh, sudah binasa apa belum? Lawang belum kok sudah menubuatkan binasa. Berapa banyak orang yang seperti ini, Bapak Ibu? Begitu melihat kondisi keadaan yang buruk langsung, waduh cilaka saya. Sudah cilaka belum? Belum lah, kok ngomong? Ayo sekarang kita belajar untuk mengubah ucapan kita. Seburuk apapun situasi, katakan, Bapa Yahweh, kasih-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu akan lebih baik daripada saudara berkata, cilaka kita, mampus kita. Alam semesta akan berkata, terjadilah. Kenapa sih kita seperti itu mulutnya, saudara? Bisa nggak kalau saya katakan Anda itu sama dengan murid-murid Yeshua? Mereka berkata, Tuhan kita binasa, loh belum binasa kau menubuatkan binasa. Lucu kan saudara-saudara? Ya. Dan apa yang terjadi? Setelah terbangun, dia menghardik angin dan gelombang air. Menghardik. Pertanyaannya, apakah benar saudara menghardik masalah saudara? Angin dan badai, ya, dan air, gelombang air, itu masalah. Kenapa Anda tidak berani menghardik? Pergi kamu dari sini. Yang ada adalah cilaka saya, mampus gua. Bagaimana saudara bisa hidup kalau seperti itu? Tapi hari ini sekali lagi saya katakan, Bapa Yahweh itu kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dia bisa tolongin murid-murid Yeshua dalam kondisi yang berbahaya, dia pun sanggup menolong hidup saudara. Percayalah Bapak Ibu. Saya mengimani bahwa Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang cuma pangku tangan nonton. Tidak. Dia bukan Tuhan yang cuma berdiam diri menyaksikan anak-anak yang dia cintai. Hanya berdiam saja. Tidak. Enggak usah Tuhan lah. Lah saya saja. Kalau anak saya diusir orang, saya maju kok. Apalagi Tuhan, saudara. Ini loh manusia yang biasa seperti ini saja. Oh enggak terima kalau ada anak saya yang diganggu, oh tak lawan, saudara. Mosok Tuhan berdiam diri? Enggak sama sekali Bapak Ibu. Bahkan kitab suci mengatakan kita ini seperti biji matanya Tuhan. Enggak akan pernah bisa dijamah oleh siapapun. Karena tangan kasih Bapa Yahweh akan total melindungi hidup saudara. Hari ini doa saya untuk saudara. Saya percaya Bapa Yahweh memberikan pembelaan yang sangat luar biasa. Saudaraku yang kekasih, 4 poin ini sudah mewakili pertolongan Bapa Yahweh dalam segala situasi. Sekali lagi, ingatlah, kasihnya itu kekal selama-lamanya. Pertolongannya itu tetap sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mungkin ketika kita menjalani hidup kita ini, kadang karena visinya terlalu besar kita jadi lupa bahwa sebetulnya ada orang-orang di sekitar kita yang juga membutuhkan pertolongan. Minimal kita perlu doakan, saudara. Saya akan ceritakan sebuah ilustrasi cerita. Ada seorang pemuda yang
memiliki mobil baru. Mobil Jaguar yang sangat indah. Pemuda ini dengan senang dia mengemudikan mobil Jaguarnya. Tetapi pada waktu dia sedang mengemudikan mobil, tiba-tiba ada seorang anak yang melempar mobil itu dengan batu. Brak! Kena pintunya, saudara. Bayangin aja, mobil Jaguar baru sisan, dilempar pakai batu. Pemuda ini berhenti, saudara. Begitu berhenti, anak kecil ini didatangi dan berkata, kamu tahu harga mobil saya ini berapa? Kamu lempar mobil saya sampai lecet pintunya. Apa maksudmu ngelempar batu ke mobil saya? Saudara tahu, anak kecil ini, dia berkata, maaf kakak, saya sungguh maaf. Saya dari dulu dari tadi teriak terus. Saya mau minta pertolongan pada orang yang lewat di sini. Baik yang naik sepeda motor maupun mobil. Tidak ada satupun yang tolongin saya. Saya sudah teriak sama dia. Saya sudah kehabisan akal. Sehingga apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan orang, saya harus melempar batu. Dan maafkan kakak, mobil kakak mesti luka karena ulah saya. Tapi saya hanya butuh pertolongan. Tolonglah kakak saya ini. Dia ada di pinggir jurang yang saat itu nyaris terjatuh. Saya tidak kuat untuk mengangkat kakak saya ini. Bisakah kakak bantuin kakak saya yang hampir terjatuh ke dalam jurang? Dia pakai kursi roda. Seketika pemuda yang memiliki mobil itu dia datangin, dia terperanjat di situ. Ada seorang pemuda yang nyaris kecebur jurang, saudara. Dengan jurang yang sangat dalam. Akhirnya pemuda yang memiliki Jaguar ini harus nolongin orang yang ada di kursi roda. Setelah itu anak kecil dan pemuda itu berkata, terima kasih kakak. Kakak telah tolongin kakak saya. Sehingga dia tidak kecebur jurang. Terima kasih. Lalu kursi rodanya didorong. Sekarang giliran si pemuda yang punya Jaguar itu termenung. Dia termenung karena bukan marah lagi, tetapi dia menjadi sadar. Dan dia mengambil tekad untuk goresan di mobilnya itu tidak akan diperbaiki. Untuk mengingatkan bahwa kehidupan boleh saja nyaman, tetapi harus ingat di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Berapa banyak orang-orang yang mungkin berteriak-teriak, tetapi kita seolah-olah tidak mendengar teriakan mereka. Karena kita sedang asik menikmati kesukacitaan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa maksud Bapak Yahweh mengajarkan hal ini? Karena sebetulnya Tuhan ingin agar supaya kita sebagai anak-anaknya menjadi reflektor bagi kasih-Nya yang sempurna. Kalau saudara memang memiliki kemampuan, tolonglah saudara-saudara kita. Minimal saudara bisa menolongnya di dalam doa. Supaya pertolongan Bapa Yahweh akan turun dengan caranya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bisa merenungkan tentang peristiwa mobil Jaguar yang terluka pintunya ini, saudara.
Yang pertama adalah pemilik tidak menghapus cacat di mobilnya untuk mengingat yang pertama, hidup tidak boleh melaju terlalu cepat karena seseorang akan melempar batu untuk menarik perhatianmu. Kadangkala saking semangatnya kita ingin meraih visi dan impian, kita jadi lupa bahwa di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan yang kedua, dengan hiruk pikuknya persaingan dunia, membuat kita lupa bahwa ada jiwa yang harus diperhatikan dan membiarkan Tuhan itu menasihati kita untuk kita bisa peduli kepada orang lain. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, maukah engkau dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang mau memperdulikan orang lain? Kalau saudara berkata mau, maka Bapak Yahweh akan berikan kemampuan yang hebat untukmu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Misalnya saja, kalau saya berkata, Tuhan, berikanlah aku kemampuan untuk bisa memberkati orang lain. Tuhan bisa nggak memberkati saya? Bisa, sehingga saya bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Begitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kesibukan kita dengan berbagai macam urusan membuat kita tidak punya waktu untuk merenung bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukanlah di dunia ini. Jangan sampai kendaraan hidup kita dilempar batu oleh anak yang menjadi gambaran dari sebuah teguran misterius. Jangan kita merasa kita kuat lalu kita tidak peduli dengan orang lain. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya katakan Bapak berkati para subscriber yang kami kasihi. Sehingga dengan diberkati mereka pun bisa memberkati orang lain. Itu doa saya saudara. Tapi kalau saudara adalah bagian dari orang yang mengalami malapetaka, saya juga berdoa Tuhan lepaskan mereka. Karena mereka memiliki hati yang mengasihi engkau. Dan saya percaya kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang keempat, saudara. Jika kita melaju mobil kita dengan kencang, bisa jadi bukan, kalau kita tidak dilempar batu, malah kita bisa masuk jurang. Mobil Jaguar itu adalah mobil yang larinya luar biasa kencang. Saking asiknya dengan mobil baru, kita pacu mobil kita sekencang-kencangnya, tidak tahu bahwa yang namanya jalanan itu kadang berbelok-belok, kadang naik, kadang turun. Kita harus bisa mengikuti alur yang ada, yang sedang terjadi dalam dunia ini. Yang terpenting, kita tetap mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Dan saya percaya pertolongannya pasti datang pada diri saudara. Sekali lagi, jangan takut, jangan gentar. Percayalah bahwa kasihnya itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada seorang anak laki-laki kurus yang berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya. Ada banyak orang yang melihat peristiwa itu. Dan ada seseorang yang berkomentar prihatin. Dia berkata demikian, sudah berapa lama kamu gendong anak itu? Kasihan kau nak, bebanmu sangat berat. Apa jawab anak itu saudara? Dia katakan, dia bukan beban. Dan saya tidak peduli dengan berapa lamanya. Karena dia adalah adikku yang sangat aku sayangi. Saudara, di sini kita melihat
bahwa seseorang jikalau di dalam dirinya ada kasih, maka yang orang lain menganggap itu sebuah beban yang berat, bagi orang yang memiliki kasih itu bukan sebuah beban, tapi adalah sebuah pernyataan tentang kasih Bapa kepada setiap orang di atas muka bumi ini. Saudaraku yang terkasih, apabila kita melihat kondisi keadaan dunia seperti sekarang, saya berani mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu betul-betul sudah ada di depan mata kita. Oleh karena itu, waktu yang masih ada, waktu yang masih singkat ini, ayo kita pergunakan dengan baik untuk kita bisa membuktikan semua orang yang tadinya tidak pernah mengenal kasih, mereka akan berkata, kasih Bapa Yahweh tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi reflektor dari kasih-Nya Bapa Yahweh. Saudaraku yang terkasih, berapa lama pun selama kita hidup di dalam dunia ini, kitab suci mengatakan, aku selalu menggendong kamu, saudara. Sepertinya kita memang tak berdaya. Saya katakan memang betul, kita tak berdaya. Tanpa Bapa Yahweh kita tidak berdaya. Jadi yakinkan di dalam dirimu, kalau aku ada sebagaimana aku ada saat ini, karena hanya kasih-Nya yang sempurna yang melingkupi kehidupan kita. Banyak hal yang orang tidak mampu melakukannya, tetapi saudara, hal itu dapat dilakukan karena adanya kasih. Orang merawat dan mendampingi seorang istri yang sedang sakit, itu juga karena kasih. Jikalau seseorang mengasihi, maka kalau kita lihat ya Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang di zaman sekarang, begitu istrinya sakit atau suaminya sakit, ketakutan. Ya. Misalnya nih, istrinya sakit, suaminya ketakutan, deket aja gak berani. Wah, nanti saya kena COVID katanya. Kalau dia punya kasih, dia tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena kasih tidak akan bisa membuat penyakit itu menyerang kita. Percayalah Bapak Ibu. Selama kita mengasihi, kekuatan kasih itu akan memperkuat imun kita. Tidak ada penyakit berbahaya sebesar apapun yang bisa mengena kita. Itu iman saya, saudara. Dan saya yakin penuh seperti itu. Apalagi firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Begitu kita mengasihi, ada sukacita besar. Bapa Yahweh melindungi kita semuanya. Mendampingi orang yang sedang ketakutan atau patah semangat bukanlah sebuah beban kalau itu memiliki kasih. Mengerjakan pekerjaan rutin yang melelahkan juga akan menjadi sangat menyenangkan karena ada kasih. Merapikan rumah yang selalu berantakan juga bukan sesuatu beban kalau ada kasih. Itu sebabnya kenapa kita memiliki julukan mempelai Hamasya. Karena kita sudah ditentukan oleh Bapa Yahweh untuk kita menjadi mempelai-mempelainya. Saat dia datang, dia menjemput mempelai wanitanya, dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, waktu yang singkat ini pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena Bapa Yahweh selalu menyertai kehidupan saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita akan tunduk kepala Bapak Ibu. Saya minta musik naikkan satu pujian bersama dengan leader. Setelah itu
kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Teduhkan hati saudara saat ini. Yakinkan dalam dirimu bahwa engkau tidak sendiri, Bapak Ibu. Engkau disertai oleh Bapa Yahweh yang penuh kasih sayang. Percayalah akan kasih-Nya yang begitu sempurna. Silahkan leader pimpin pujian. Setelah itu saya akan ajak saudara untuk berdoa syafaat. Haleluya. Menjagaku
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinku. Yahweh selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku Tetap tutup mata saudara. Ayo kita berurusan pribadi lepas pribadi dengan Bapa Yahweh. Saya akan mengajak saudara untuk berdoa syafaat seperti apa yang telah tertulis di deskripsi video-video yang menjadi misi doa kita bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk kita memiliki keberanian menghadapi aniaya mental dan fisik. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Kami datang menghampiri tahta-Mu di pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami tahu kondisi situasi keadaan dunia yang semakin tidak menentu di seluruh dunia ini. Kami mohon pertolongan dan pembelaan-Mu ya Bapa. Sama seperti para rasul pada zaman dahulu, ketika mereka mengalami aniaya, baik fisik maupun mental, mereka selalu berdoa, beri kami keberanian dan kesetiaan di dalam mengikut Engkau. Demikian pula kami memohon Bapa Yahweh, Engkau nyatakan hal yang sama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percaya Bapa Yahweh memberikan keberanian menghadapi segala situasi atas anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami berdoa syafaat. Mari kita akan berdoa juga agar banyak orang-orang melalui kondisi keadaan seperti ini, mereka bisa bertobat menerima Bapa Yahweh. Mari kita akan bersama berdoa. Bapa Yahweh, kami tahu kondisi seperti sekarang juga Engkau berkenan untuk memakainya supaya manusia menyadari bahwa di atas muka bumi ini hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu
yang memberikan jaminan, yaitulah Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau buat situasi ini banyak orang-orang yang berbalik dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh. Sekarang kita juga berdoa untuk orang-orang yang sudah memanggil nama besar Bapa Yahweh. Mereka berani mengambil tindakan untuk memeteraikan diri di dalam meterai baptisan pembaharuan, sehingga mereka pada saat terjadi pengangkatan, mereka sudah termeterai bukan atas nama asing, tetapi atas nama Bapa Yahweh yang menjemput kita melalui Yeshua HaMashiach. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Yahweh, pada saat ini kami meminta Tuhan beri kemampuan, keberanian, dan kemantapan untuk mengambil sikap. Mereka memeteraikan diri mereka atas nama besar Bapa Yahweh. Karena kami akan masuk ke Shamayim, tempat di mana nama besar Bapa Yahweh ada di sana. Tidak mungkin kami membawa nama asing untuk kami pergi ke sana ya Tuhan, kembali pulang. Oleh karena itu Bapa, Engkau berikan kesadaran agar mereka bisa memahami dengan baik bahwa kami bukan sedang beragama, tetapi kami sedang berurusan dengan dunia alam supranatural. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu, Bapa yang menjadikan pertolongan atas mereka. Sekarang kita berdoa untuk melindungi perekonomian semua umat-umat Tuhan pada saat ini. Ayo kita berdoa Bapak Ibu. Bagi saudara yang mengalami, saudara berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa Yahweh, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kekacauan ekonomi Tuhan, sehingga mereka harus kehilangan pekerjaan. Mereka ya Bapa harus melakukan banyak hal karena mereka tunduk kepadamu. Mereka tidak mau memberi nama bilangan binatang itu ada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu Tuhan, Engkau jagai, lindungi mereka semua di dalam anugerah dan kasih Bapa yang begitu sempurna. Kami percaya penjagaan Bapa Yahweh itu begitu kuat atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita akan berdoa juga agar semua umat-umat Tuhan minta kekuatan agar bisa setia sampai akhir. Kita juga perlu berdoa, yaitu untuk rumah tangga orang-orang percaya, agar Bapa Yahweh membuat rumah tangga anak-anak Bapa Yahweh itu aman, tentram, damai, sejahtera. Dua pokok doa ini mari kita sama-sama panjatkan kepada Bapa. Tuhan, sekarang kami minta untuk Engkau memberi kekuatan iman kepada kami semua, bahkan seluruh para subscriber, bahkan orang-orang yang mengikuti streaming kami. Berilah mereka kekuatan iman sampai pada titik nafas yang penghabisan. Kami juga berdoa meminta pertolongan-Mu untuk keluarga-keluarga umat-umat Bapa Yahweh yang saat ini mungkin kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis. Sadarkanlah mereka ya Tuhan, bahwa hidup kami di dunia ini sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu Bapa, Engkau akan tolong seluruh kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Buat anak-anak-Mu itu penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Rumah tangga menjadi rukun damai. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa sekarang untuk kerohanian anak-anak Tuhan, supaya mereka tidak tertidur. Begitu juga agar tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan tidak mudah kecewa. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Bapa Yahweh, kami juga meminta supaya Engkau membuat anak-anak-Mu mereka melek secara rohani. Mereka tidak tertidur ya Tuhan. Karena kami tahu di situasi seperti sekarang banyak orang-orang yang tertidur secara rohani. Engkau bangkitkan mereka semua ya Bapa. Kami juga memohon supaya umat-umat Bapa Yahweh tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak mudah kecewa, dan hal-hal yang bersifat negatif
tidak akan menguasai dirinya. Terima kasih Bapa. Kita sekarang berdoa untuk memberkati Israel dan memberkati Indonesia. Karena dua negara inilah di mana Israel harus kita berkati, karena firman Tuhan memerintahkan siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan kena kutuk. Kita berkati Israel, kita juga berkati Indonesia karena kita tinggal di negara ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Yahweh, sekarang kami memberkati Israel sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan. Dari tempat ini kami memberkati dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus. Diberkatilah Israel menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang tak terkalahkan, menjadi negara yang kaya raya, menjadi negara yang luar biasa, kepandaiannya, kesuburannya, semuanya hebat. Kami berkati ya Tuhan, karena apa yang Kau perintahkan kami harus laksanakan. Kami memberkati Israel, diberkatilah Israel menjadi negara yang damai sejahtera, menjadi negara yang subur. Demikian juga kami memberkati Indonesia, diberkatilah negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami tahu bahwa kami hidup di negara ini, buat negara ini menjadi aman, tentram, damai, sejahtera, makmur, dan rakyatnya hidup dengan kelimpahan. Bapa Yahweh, berkati negara ini agar supaya kemiskinan menjadi hilang sama sekali. Diberkatilah negara dan bangsa Indonesia, diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah semuanya ya Bapa. Dari mulai rakyat yang kecil sampai semua orang yang tinggal di negara ini hidup dengan kelimpahan, sukacita, damai, sejahtera dalam perlindungan dan kasih Bapa. Singkirkan negara ini dari kekacauan, singkirkan negara ini dari teroris, singkirkan negara ini dari hal-hal yang buruk. Oleh karena itu Bapa, kami memberkati negara ini dan kami percaya berkat Bapa Yahweh pasti turun atas negara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kasih Bapa. Sekarang kita berdoa mematahkan segala kuasa kutuk, baik itu kutuk sakit penyakit, kutuk malapetaka, kemiskinan, dan segala macam kutuk. Ayo kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mematahkan segala kekuatan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk perceraian, dan segala macam kutuk-kutuk yang negatif kami singkirkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami serahkan ya Bapa, siapapun yang melakukan dan menebarkan kutuk atas kami dan umat-umat Bapa Yahweh, semua kutukan itu kembali kepada pemiliknya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh. Sekarang saudara, saya minta saudara berdoa untuk saya. Saudara berdoa juga untuk Kehilat Aleph Tau. Saudara juga berdoa untuk para subscriber yang mengikuti streaming ini. Ayo kita bersama-sama berdoa. Bapa Yahweh, kami mendoakan untuk umat-umat-Mu. Lihat mereka berdoa untuk diri saya. Balaslah mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah. Berkati mereka semua ya Tuhan, dengan berkat-berkat Bapa Yahweh yang sangat luar biasa. Berkati juga para subscriber yang mengikuti streaming ini, buat supaya perekonomian mereka naik. Kami percaya mujizat Bapa Yahweh tidak bisa dihentikan dengan situasi kondisi seperti apapun, karena Bapa Yahweh memiliki kekuatan yang maha dahsyat untuk mengangkat kehidupan umat-umatnya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan mereka semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Sekarang kita berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya kita memiliki komitmen, yaitu komitmen untuk terus berdoa sampai Tuhan Yesus datang. Kita juga berdoa melalui kehidupan iman kita, mengubah atmosfer rumah tangga kita, atmosfer lingkungan kita, atmosfer kehilat kita,
bahkan atmosfer negara kita melalui doa-doa kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami memohon pertolongan-Mu pada saat ini Tuhan. Inilah di poin-poin yang terakhir, kami berdoa supaya Bapak Yahweh membuat umat-umat Tuhan yang sekarang mengambil komitmen. Mereka tidak akan gelokro ya Tuhan, tetapi mereka akan terus bangkit di dalam iman. Begitu juga kami berdoa agar melalui permohonan doa kami tiap-tiap hari, maka atmosfer roh yang ada di negara ini, atmosfer roh yang ada dalam keluarga, atmosfer roh yang ada di Kehilat, bahkan di dalam lingkungan diri kami semua akan ada dalam keadaan penuh dengan kemuliaan Bapak Yahweh. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak Yahweh memberikan pembelaan atasnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu ya. Contoh kita berdoa syafaat seperti itu, saudara bisa kembangkan lebih luas lagi. Oke, sekarang kita akan mendengar pengumuman. Oh, tidak ada pengumuman. Oke, baik Bapak Ibu, karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami di pagi ini. Sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang nebeng di tempat orang lain untuk mengikuti streaming ini. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi sebelum kami undur diri, kami mohon berkati para subscriber yang ada. Berkati umat-umat-Mu semua yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata bawoy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Fahen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevareka, Yismereka, Yevareka. Yair Yahweh, Panau Eleka, Wikun
Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Engkau lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan